Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pecikul. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk teman-teman Pecikul yang masih menjalankan ibadah puasa, semoga dapat menjalankan ibadah puasanya dengan baik dan juga dengan khusyuk ya. Oke, untuk kali ini masih dari seputar timnas Indonesia dan tentang pertandingan antara timnas Indonesia melawan Vietnam di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tanggal 21 Maret nanti. Oke, teman-teman Pejigol, seperti yang kita ketahui, posisi klasemen sekarang timnas Indonesia masih di posisi paling terakhir ya, dasar klasemen dengan 1 poin. Kemudian Vietnam di posisi kedua dengan 3 poin. Atas kemenangan dari Filipina, Indonesia hasil seri dengan Filipina ya. Setelah di laga pertama kalah 5-1 dari Irak di Basra ya. Dan Vietnam juga kalah 0-1 di Hanoi. Dan tentu saja banyak sekali cyber yang sudah dikirimkan terutama oleh Vietnam ya kepada timnas Indonesia. Macam-macam, banyak sekali cyber yang dikirimkan mulai dari media maupun dari pemain timnas Vietnam itu sendiri. Oke, yang pertama tentu saja timnas Vietnam ini memang secara persiapan mereka lebih lama karena kompetisi mereka selesai kalau nggak salah tanggal 12 ya, atau sebelum tanggal 12, tapi mereka belum bisa berkumpul karena tanggal 13 masih ada Piala Vietnam, jadi mereka baru berkumpul tanggal 15. Dan Philippe Troussier meminta juga untuk semua klub melepas pemainnya yang dipanggil itu tanggal 15 Maret ya. Dan kalau dilihat kemarin pada latihan pertama memang beberapa pemain sudah sebagian besar pemain sudah bergabung ya. Dan ada satu juga bukan cyber juga ya, tapi satu strategi dari Philippe Troussier sebagai pelatih timnas Vietnam, yaitu dengan mengimpor bola dari Indonesia yang akan digunakan untuk laga kualifikasi Piala Dunia nanti, yaitu kalau nggak salah Specs ya. Di hari kedua latihan timnas Vietnam sudah memakai bola itu, jadi mereka beradaptasi dengan bola yang nanti akan dipakai saat melawan Indonesia. Jadi ini salah satu langkah serius dari timnas Vietnam untuk menghadapi Indonesia. Dan tentu saja banyak sekali cyber yang dikirimkan oleh pemain-pemain Vietnam ya. Salah satunya pemain Vietnam yang mengatakan bahwa kita akan menghadapi timnas yang mempunyai 11 pemain naturalisasi, dan kita tidak tahu ini akan menghadapi timnas Indonesia atau timnas Belanda. Itu adalah cyber dari salah satu pemain Vietnam ya. Dan itu juga dia salah ya mengatakan bahwa ada 11 padahal cuma 8 pemain keturunan dan naturalisasi itu cuma 1, Mark Locke saja. Jadi pemain ini sudah mengirim cyber di awal-awal persiapan menjelang lawan Vietnam ya. Kemudian ada juga striker Yokohama FC yaitu Chong Pong ya. Indonesia memang memiliki perkembangan sepak bola, tapi Vietnam sudah mempunyai atau sudah mengenali lawan dan sudah mencari strategi yang pas untuk mengalahkan timnas Indonesia nanti di Stadion Utama GBK. Ini dari pemain Yokohama FC yaitu Nguyen Chong Pong ya, striker mereka. Kemudian ada juga dari kapten mereka sendiri, yaitu Do Hung Dung, yaitu dia mengatakan bahwa mereka mempunyai beberapa pemain naturalisasi dari Eropa, jadi mengarahkan tim Vietnam pada permainan berorientasi kekuatan ini melelahkan, tapi mereka memiliki sedikit waktu berlatih bersama. Sebenarnya mereka bukan tim yang terkoordinasi baik atau punya gaya bermain yang jelas. Jadi mengatakan bahwa timnas Indonesia permainannya atau gaya bermainnya tidak jelas, masih belum menemukan menemukan pattern yang pasti tentang permainannya. Dan
mengatakan bahwa timnas kita ini masih koordinasinya masih kurang baik. Dan kalau dilihat dari beberapa pertandingan, memang ya kalau dilihat memang sedikit beberapa kali koordinasi kurang baik terutama di lini pertahanan ya. Seringkali masalah komunikasi terutama itu yang berpengaruh terhadap lini pertahanan Indonesia. Tapi untuk permainan kemarin terutama di laga terakhir melawan Australia, memang permainannya sudah mulai cair dan mulai berani untuk memegang bola, position ball. Jadi ini satu cywar yang dikirim oleh kapten timnas Vietnam. Kemudian ada lagi dari striker mereka yaitu Nguyen Tien Linh yang mengatakan bahwa pertandingan berikutnya akan sangat sulit, bukan hanya karena cuaca tapi juga jumlah penonton, karena stadion ini 2 kali lebih besar dari stadion Maidin ya. Menghadapi tim dengan gaya bermain yang tidak menyenangkan dan jumlah penonton yang sangat banyak merupakan tantangan besar bagi timnas Vietnam. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan bersama saja sudah membuat jantung saya berdebar kencang. Namun saya sudah siap secara mental. Dari kepulangan saya ke timnas, saya akan memberi banyak kejutan untuk Indonesia. Setelah melewati 1 tahun dengan kesulitan cedera yang tidak terhitung jumlahnya, saya banyak memikirkan tentang saya bermain tidak hanya di klub tapi juga untuk tim nasional. Saat ini saya telah mendapatkan kembali percaya diri dan perasaan terbaik terhadap bola. Ada 2 hal sulit dan pertandingan-pertandingan penting yang akan datang. Mudah-mudahan saya dan seluruh tim dapat mencapai tujuan kami. Nguyen Tien Linh, ini yang kemarin di semifinal Piala AFF mencetak 2 gol ya. Ini juga momok bagi pertahanan timnas Indonesia saat itu ya. Saat itu Jordi Amat dan juga Elkan Bagot ya, dan juga Rizky Ridho kesulitan memegang pemain ini, dan semoga dengan hadirnya Justin Hubner, Jay Itzes dan Nathan Choaon bisa mampu meningkatkan kekuatan di lini pertahanan. Dan ini salah satu cywar juga bahwa mereka juga sebetulnya itu ketar-ketir main di Gelora Bung Karno, karena pasti penontonnya dengan 80.000 penonton ya. Kalau berita terakhir sekitar 50.000 60.000 itu sudah sold out. Jadi itu bakal luar biasa untuk GSU GBK, baik untuk timnas kita sendiri maupun timnas Vietnam yang pasti menjadi pemain ke-12 dan juga motivasi tambahan bagi pemain-pemain timnas Indonesia ya. Dan award selanjutnya itu dari media Vietnam yaitu Soham yang menjadikan atau menjuluki Mark Lok dengan sebutan ahli drama. Kayaknya aksi saat Piala AFF 2022, Mark Lok terkenal dengan tabrakan lucu dengan Duan Van Hau di menit-menit akhir leg kedua semifinal saat Indonesia tertinggal 2 gol. Klok menjaga Van Hau tiba-tiba jatuh di lapangan dan tampak kesakitan. Padahal gelandang 30 tahun itu tidak terpengaruh sama sekali, melainkan hanya sengaja bertindak agar pemain asal Vietnam tersebut mendapat kartu merah. Namun wasit punya sudut pandang lain dan Mark Lok lah yang diganjar kartu kuning. Memang saat itu tensinya lagi tinggi ya. Mark Lok, Duan Van Hau ini juga pemain yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh timnas Indonesia, tapi sayang sekali dia tidak bisa bermain karena masih cedera. Memang salah satu pemain yang menurut saya kasar mainnya kasar, tapi ya itulah, itu di AFF. Dia kalau sudah di AFC, udah di FIFA Matchday ya sudah tidak bisa bertingkah lagi. Dan juga ada dari Philippe Rocher, bukan cywar tapi dilema, karena punya 5 pemain yang absen yaitu Duan Van Hau, kemudian Do Hung Dung, kemudian Dang Van Lam, Nguyen Tuan An dan Kue Ngoc Hai. Ini yang dia sangat menyesali itu yaitu cederanya Dang Van Lam sang kiper dan juga back mereka Kue Ngoc Hai. Ini Kue Ngoc Hai memang back yang sangat kuat ya di lini belakang Vietnam. Sayang sekali dia cedera. Di Philippe Rocher perlu mengubah susunan pemain dan diisi dengan pemain-pemain muda. Jadi mereka akhirnya memanggil pemain-pemain yang veteran, pemain-pemain senior mereka dipanggil lagi karena untuk mengatasi
tekanan dari supporter saat di SUGBK. Ada 5 pemain yaitu Hai Hui, kemudian Van Trien, ada Hutuan, Van Fu, dan Tung Quoc. Serta ada tambahan 2 lagi yaitu Van Kuyet dan juga Hong Dui. Ini pemain-pemain senior yang dipanggil kembali oleh Philippe Troussier untuk menghadapi Indonesia nanti di SUGBK. Mungkin dulu berpengaruh, tapi sekarang saya kira mental pemain timnas ini sudah berubah, tidak takut menghadapi Vietnam, tidak ketar-ketir lagi menghadapi Vietnam, tidak grogi, dan bisa menjalankan taktik yang diberikan oleh Sintayong. Jadi Indonesia bisa meraih hasil maksimal ya. Oke, itu tadi beberapa pesaing dan juga dilematis dari timnas Vietnam, baik dari pemain, dari media maupun dari pelatih mereka Philippe Troussier. Ya, semoga 21 Maret besok pesaing yang dikirimkan oleh Vietnam ini tidak berpengaruh terhadap pemain-pemain kita ya. Karena kelihatan sekali di Piala Asia kemarin juga pemain-pemain kita sudah enjoy mainnya, sudah tidak terpengaruh dengan pesaing dari musuh-musuhnya, dari lawan-lawannya. Bahkan mampu mendominasi permainan saat melawan Australia di babak pertama yang sangat baik. Semoga itu bisa menjadi tolak ukur, dan juga saat melawan Vietnam kemarin di Piala Asia juga pastinya pemain-pemain kita sudah mengerti, sudah paham siapa-siapa yang perlu dijaga, siapa-siapa yang perlu untuk menjadi perhatian khusus, dan bisa mengalahkan Vietnam nanti di SUGBK maupun di Hanoi. Sekian, dan jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, serta kita dukung terus Garuda mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola.